Shalom, Horas Amang Iman, saudara-saudari Naposo Bulung dan remaja yang beribadah di gereja maupun mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat hari Minggu Advent ketiga. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebaikan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati. Karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Iman. Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepada-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu Advent ketiga yang diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Yesus, tolonglah
lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karunikanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Diberikan waktu kepada Punggawan Lydia untuk menyanyikan pujian.
Epistel firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu Advent ketiga. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang ampunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana Allah. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu, hingga aku ini sungguh beribadah sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Marilah kita membaca secara responsoria. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Diberikan waktu kepada pengumuman keluarga muda.
sesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyapa kepada Bapak Ibu jemaat yang mengikuti melalui live streaming YouTube HKBP Kebayoran Lama. Warta Jemaat, Minggu 11 Desember 2022. Topik kita minggu ini adalah bersukacita menantikan Tuhan. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent ketiga, yang artinya menyambut kedatangan Yesus kembali. 2. Kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Gunawan Huta Barat dan Rentauli Boru Tamba. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, Cempaka Putih, Ciputat, dari Banjar Rempoa Ciputat. Anak yang baru lahir dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak terkasih, menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. 3. Pada hari Minggu ini, 11 Desember 2022, dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 3 orang anak, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dari 3 keluarga dari jemaat kita. Marilah kita doakan supaya anak-anak terkasih bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus. 4. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 11 Desember 2022, telah pindah keanggotaan warga jemaat
yaitu keluarga Ivan Immanuel Martua Manik dan Renova Boru Pandiangan, beserta 3 orang anak perempuan mereka dari Banjar, Cidodol, Parserahan. Pindah keanggotaan jemaat ke Gereja Metodis Indonesia Sungai Yordan, Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. 5. Rapat Huriah HKBP Kebayoran Lama. Pada hari Sabtu 17 Desember 2022, mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Sopo Praja HKBP Kebayoran Lama, akan dilaksanakan rapat Huriah untuk menetapkan program pelayanan dan anggaran Huriah tahun 2023. Untuk itu diundang agar hadir seluruh parhalado, ketua dewan, ketua seksi di semua dewan, dan utusan dari setiap banjar masing-masing 3 orang. Demikian untuk kita ketahui bersama. 6. Perayaan Natal Keluarga Diakoni dan Anak Asuh. Pada hari ini Minggu 11 Desember 2022 pukul 17.00 WIB akan dilaksanakan perayaan Natal Keluarga Diakoni dan Anak Asuh bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Oleh karena itu untuk kebaktian sore pukul 15.30 WIB untuk sementara ditiadakan. 7. Perayaan Natal dan Gladi Bersih Sekolah Minggu. Pada hari Sabtu 17 Desember 2022 mendatang akan dilaksanakan perayaan Natal Sekolah Minggu kelas kecil pada pukul 10.00 WIB dan kelas besar pada pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Gladi bersih latihan Natal diadakan pada hari ini Minggu 11 Desember 2022 setelah selesai kebaktian sekolah minggu. Dihimbau kepada anak-anak sekolah minggu agar dapat mengikuti latihan dan menghadiri perayaan Natal tersebut. 8. Kolekte Natal 2022. Pada hari ini Minggu 11 Desember 2022 setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk menunjang keperluan dana Natal Jemaat tahun 2022. 9. Perayaan Natal Ama dan Gladi Bersih. Perayaan Natal Punguan Ama akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 18.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Oleh karena itu, diharapkan kepada setiap Banjar agar mengirimkan nama 3 orang ama dari Banjar masing-masing melalui Situa Banjar. Dan gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 17.00 WIB. 10. Jalan setapak melalui pintu pom bensin Shell. Sehubungan dengan terjadinya bom bunuh diri di Bandung, oleh karena itu kita akan mengantisipasi keamanan di wilayah lingkungan gereja sesuai dengan himbauan dari Kapolsek Kebayoran Lama. Dengan menutup total jalan setapak melalui pintu samping pom bensin Shell pada hari kerja, hari Senin sampai dengan Sabtu. Kecuali setiap hari Minggu akan diberlakukan buka tutup dengan penjagaan ketat oleh situa yang bertugas pada area tersebut. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat diikuti pada warta jemaat yang telah dibagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
bersyukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam minggu Advent yang ketiga pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 12 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazkurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema minggu kita pada hari ini, minggu Advent ketiga, mengajak kita bersukacita menantikan Tuhan. Bersukacita menantikan
Tuhan. Saudara-saudara, menanti adalah perbuatan yang sangat membosankan. Adalah perbuatan yang sangat menjenuhkan dan melelahkan. Pasti kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, pernah mengalami menantikan seseorang atau menantikan sesuatu. Dan banyak sikap yang kita tunjukkan dalam hal menantikan seseorang atau dalam menantikan sesuatu tersebut. Gelisah, khawatir, dan takut, kesal, bahkan bisa mungkin sikap dengan marah-marah. Itu yang bisa kita tunjukkan barangkali dalam sikap hidup, dalam sikap yaitu dalam penantian sesuatu di dalam kehidupan kita. Sehingga menantikan seringkali terasa berat untuk dilakukan. Apalagi waktu tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kesehatan kita diganggu oleh virus COVID-19, kita harus diisolasi, isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, tidak ada teman, kita menyendiri, dan kita dengan gelisah dan takut menantikan hasil yang tidak pasti kapan kita akan sembuh, kapan kita dapat menerima hasil keterangan bahwa kita terbebas dari COVID-19. Membosankan dan kadang-kadang membuat hati kita gusar, gelisah, khawatir, takut, dan berbagai hal mungkin di dalam penantian, di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini mengajak semua orang percaya untuk bersukacita dalam penantian, yaitu menantikan kedatangan Tuhan. Bersukacita menantikan kedatangan Tuhan. Bisa enggak kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara? Atau pernah enggak kita rasakan dalam kehidupan kita menantikan sesuatu dengan sukacita? Apakah ada penantian di dalam sukacita yang kita harapkan? Ibaratnya mungkin opung doli, opung boru, bersukacita menantikan kelahiran Pahopu, atau mungkin buat anak-anak yang masih sekolah menantikan kelulusannya, menantikan apakah dia masuk nantinya ke perguruan tinggi yang dia idamkan. Apakah ada sukacita di dalamnya? Atau apakah kita merasakan sukacita itu ketika ada sebuah pengharapan yang kita harapkan di dalam hidup kita? Kalau demikian kita bersukacita dalam pengharapan menantikan sesuatu hal di dalam kehidupan kita,
jauh lebih daripada itulah penantian kita. Yang diinginkan oleh firman Tuhan ini yaitu sukacita yang diinginkan oleh firman Tuhan bagi kita semua dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali ke tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita pada hari ini bersukacita menantikan Tuhan. Mengapa kita bersukacita menantikan Tuhan? Mengapa kita diajak bersukacita menantikan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, karena Tuhan mengubah murka-Nya menjadi keselamatan. Itu yang boleh kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Sekalipun penghukuman diwartakan oleh Nabi Yesaya, bahwasanya bangsa Israel akan mendapat penghukuman dari Allah karena ketidaksetiaan, karena ketidaktaatan mereka, karena mereka sudah menduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi luar biasa Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Namun Tuhan berfirman bahwa Dia akan senantiasa bersama bangsa itu dan menyelamatkan mereka. Ini yang kita lihat tadi, dikatakan pada ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Ini yang menjadi sukacita kita yang pertama. Ini yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita. Meskipun kita terkadang tidak setia kepada Tuhan. Meskipun kita terkadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kita sering menyimpang dari hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Firman Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Sekalipun Tuhan pasti akan menghukum manusia atas ketidaksetiaannya dan atas dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Tapi murka Tuhan tidak lebih besar dari kasih-Nya. Murka Tuhan tidak lebih besar dari kasih-Nya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1 tadi. Inilah yang menjadi sukacita kita Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Advent yang ketiga. Di minggu-minggu Advent pada hari ini mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Makanya minggu-minggu Advent itu diselang antara waktu perayaan Natal mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini, Yesus yang telah memberikan keselamatan kepada kita, mau menyatakan kasih setia Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Itu yang kita rayakan, yang kita syukuri dalam masa-masa Advent. Dan itulah yang kita nantikan, kedatangan Yesus kembali. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya, kairos, untuk memperbaiki diri kita, untuk membaharui hidup kita. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan on matiki parasian. Dalam masa-masa penantian, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah masa-masa di dalam sukacita kita menantikan kedatangan Yesus kembali dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kairos Tuhan, waktu Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu ini bukan waktu kita, tapi itu adalah waktu Tuhan. Hidup ini bukanlah hidup kita, tapi itu adalah milik Tuhan. Kehidupan ada milik Sang Pencipta kita, yaitu Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa lama lagi kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menikmati kehidupan kita, untuk memperbaiki hidup kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan, untuk mengubah kehidupan kita yang selama ini mungkin kita terlena, terbuai dengan segala kenikmatan dunia, tawaran-tawaran dunia ini. Tapi melalui minggu-minggu Advent, kita diingatkan dan yakinkan bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Tapi bersukacitalah jika waktu itu masih menjadi milikmu, diberikan oleh Tuhan hingga saat ini. Banyak orang menginginkan waktu yang panjang di dalam kehidupannya. Dengan segala usaha dia lakukan. Holan marsahit kita mangatenang, pitor talului do parubat. Rumah sakit, dokter, obat yang manjur untuk memperpanjang waktu kita ini. Tapi kita harus ingat, kualitas hidup tidak ditentukan seberapa panjang, seberapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi seberapa dekat kehidupan kita dengan Tuhan. Inilah sukacita kita, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan itu. Dan Tuhan mengubah murkanya menjadi keselamatan. Masih ada waktu. Dia akan mengubah murkanya, Dia akan mengubah hukumannya, Dia akan mengubah kemarahannya dengan keselamatan seperti yang dipersaksikan oleh bangsa Israel, bahwa Tuhan akan mengubah murkanya, membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem dengan tidak membiarkan mereka hidup selama-lamanya di dalam penghukuman itu. Yang kedua, apa yang mau kita lihat? Sukacita kita dalam penantian akan kedatangan Tuhan adalah karena Tuhan adalah keselamatan kita. Katakan pada ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku,
dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Meskipun banyak penderitaan, tekanan, bahkan penindasan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita sehingga kita boleh bertahan hingga pada saat ini. Adakah karena kekuatan kita Manginang kita bertahan hingga saat ini? Tidak. Tapi itu adalah karena pertolongan Tuhan, karena Dialah keselamatan hidup kita. Karena itu jangan takut. Sering ketakutan yang selalu menghampiri kehidupan kita. Karena memang akibat dosa, hal yang ditunjukkan oleh dosa itu adalah ketakutan. Rasa takut. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka merasa takut di hadapan Tuhan. Adam, di manakah engkau? Tapi mereka bersembunyi. Makanya kedatangan Yesus dalam suara sukacita dan kesaksian para malaikat. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Yesus datang untuk menyingkirkan ketakutan di dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketakutan adalah hal yang selalu dirasakan dan dialami oleh manusia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara tidak ada manusia yang tidak pernah takut. Kalau dia tidak takut berarti dia tidak manusia, kan gitu. Tapi firman Tuhan mau mengatakan, jangan rasa takut kita lebih tinggi menguasai hati dan pikiran kita dari iman percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Itu makanya disaksikan tadi, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Dialah keselamatan kita. Kita boleh bertahan pada saat ini. Masa-masa sulit hidup yang kita jalani pada saat ini. Apalagi nanti di 2023 kita akan mengalami resesi global. Tuhan mengingatkan kita dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, seperti kita katakan, kita bisa bertahan saat ini adalah karena keselamatan dari Tuhan. Kita bisa bertahan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, menghadapi anak-anak kita mungkin yang sering membuat kita kecewa, yang sering membuat kita menangis, yang sering membuat kita kesal. Itu adalah semata-mata karena Tuhan memampukan kita untuk bertahan. Kita sering juga mungkin mampu bertahan menghadapi segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Seperti di warta jemaat kita itu yang selalu kita doakan di dalam ibadah minggu kita. Mereka bisa bertahan hingga pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan segala penyakit juga yang mungkin kita pada saat ini juga ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Tapi kita mampu bertahan karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah penolong kita. Bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Bahwa Tuhanlah kekuatan kita.
kita juga bisa bertahan, Bapak Ibu Saudara-saudara, menghadapi suami atau istri mungkin ya, yang bikin kesal juga, yang bikin kita kecewa mungkin. Kita bisa menghadapi itu. Kita bisa bertahan sampai saat ini, memelihara, merawat rumah tangga kita. Itu bukan karena kehebatan. Itu bukan karena kemampuanmu, itu bukan kepintaranmu. Itu bukan karena kebaikanmu, tapi Tuhan masih memelihara hidup rumah tangga kita, hidup keluarga kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun banyak penderitaan di dalam kehidupan kita, meskipun kita mengalami banyak tantangan dan pergumulan, tapi kita diingatkan untuk meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada yang lain. Karena dialah Tuhan Allah yang selalu mendengar seruan umatnya. Itu boleh dikatakan pada Endam tadi, berserulah dan bersorak-soralah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah merancangkan kehidupan kita ini. Karena itu buat saudara-saudara kami di sini, pemuda-pemudi yang ingin mencari jodoh, jangan pergi kepada orang pintar ya. Dengan menyatukan nama, oh namanya dimulai dari A, namaku dimulai dari J katanya. Ini cocok enggak? Tanggal kelahiran kami cocok enggak? Dan juga untuk mencari sebuah pekerjaan mungkin. Ada seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Keluarga di ujung perceraian. Mereka mengatakan bahwa rumah ini tidak memberikan damai kepada kami. Sampai pindah dari rumah itu. Karena mereka memahami rumah tersebut tidak memberikan kedamaian dalam rumah tangga mereka. Padahal bukan rumah itu yang memberikan kedamaian, tapi hatinya yang tidak memberikan kedamaian itu di dalam kehidupan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak di dalam rumah tangga itu. Kenapa Inang pindah, Amang pindah rumah itu? Enggak cocok rumah itu, Nang. Selalu bertengkar kami di sana. Selalu berkelahi kami di sana, makanya kami pindah. Enggak cocok feng shui-nya katanya. Hong shui-nya. Kalau feng shui mungkin Bapak Ibu saudara-saudara kita boleh pahami itu sebenarnya letak ya. Tata letak bangunan, jendelanya arah kemana, pintunya arah kemana untuk masuk sinar matahari. Itu boleh kita pahami. Tapi jangan kita yakini bahwasanya rumah itu seolah-olah ada mistisnya. Tapi itu dari segi kesehatan mungkin. Dari segi tata letak bangunan mungkin itu boleh kita terima. Kepada siapa kita? Untuk berseru kepada siapa kita mengadu? Apakah masih ada keselamatan yang lain yang kita lihat selain daripada Yesus Kristus Juru Selamat kita? Sakit. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sakit penyakit yang kita alami diuji iman, percaya, kesetiaan kita. Bukan hanya kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada keluarga juga, kesetiaan kepada suami, kepada istri. Lebih lagi kesetiaan di hadapan Tuhan. Cemana ini? 1 tahun, 2 tahun saya tidak sembuh dari sakit penyakit. Ada apa ini Tuhan? Mengapa seperti ini? Apa dosa yang kulakukan? Sehingga dengan penyakit yang dia derita, yang tidak segera sembuh, dia meninggalkan Tuhannya, putus asa, bahkan nyaris untuk bunuh diri.
Dia pergi mungkin ke dukun, masih ada yang percaya kepada dukun zaman sekarang. Masih yang dikatakan orang pintar dalam tanda kutip. Bahkan dikatakan seperti ini ya Mang Inang. Berdoa kok Inang, dukunnya berdoa. Baca Alkitab lagi katanya. Iya, kalau dukun tidak berdoa dan baca Alkitab tidak laku dia. Harus berdoa meyakinkan. Banyak cara iblis untuk menggugah pikiran kita, hati kita untuk berpaling daripada Tuhan. Dengan segala pergumulan, kondisi yang kita hadapi Bapak Ibu, saudara-saudara, hidup ini tidak mudah, tapi dengan kehidupan kita, berbagai tantangan dan kesulitan, pergumulan yang kita hadapi, firman Tuhan mengajak kita bahwa dialah sesungguhnya keselamatan kita, tidak ada yang lain. Seperti yang disaksikan oleh Simeon ketika Yesus dibawa ke bait suci Allah, aku telah melihat keselamatan itu. Sehingga dia rela pasrah untuk meninggalkan dunia ini karena dia sudah melihat keselamatan itu. Dan yang ketiga, sukacita dalam penantian Tuhan. Hidup yang bersukacita menantikan Tuhan adalah hidup yang bersyukur dan bersaksi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang bersyukur dan bersaksi itu yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18 tadi epistel kita. Hidup yang bersyukur dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam perbuatan kita. Bahkan dikatakan pada ayat 14 dan ayat 15 tadi dalam Filipi 2, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hidup yang bersyukur adalah hidup yang tidak bersungut-sungut. Holanda baru ungu tamanginang, dikasih hujan bersungut-sungut. Datang kemarau bersungut-sungut. Datang ke gereja mulai dari duduk sampai pulang bersungut-sungut. Soni boto sungut dia situai marageda. Soni boto situai martiting. Soni boto inang padita itu dia jamitana nalilingan. Bersungut-sungut. Apa maknanya? Perayaan Natal makna. Rupanya pikir maknanya itu adalah buah daripada Natal. Tapi makanan Natalnya maksudnya. Gak enak pun maknanya itu makanan Natalnya. Tapi habis juga. Gak enak tapi habis. Hidup yang tidak bersyukur. Sering kita alami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kadang-kadang banyak hal mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak seperti yang kita bayangkan dan pikirkan, yang tidak seperti yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita dengan kesabaran dan penguasaan diri kita untuk menghadapi semuanya itu. Supaya kita bisa bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, hidup yang bersungut-sungut adalah hidup yang tidak mencerminkan hidup yang bersyukur. Sabar, pengendalian diri. Itu sering orang Batak itu, Batak mah johudok kate, karena kita orang Batak ya, jangan bilang suku lain. Apalagi dalam hal antrian sangat sulit ya. Penguasaan diri, sabar.
Ya. Di rumah sakit mungkin kita antri, apalagi pakai BPJS ya. Kadang-kadang jam 3 sudah datang ke sana. Lumayan sekarang ini sudah pakai sistem online. Jadi kita bisa dapat waktunya kita datang ke sana. Waktu dulu yang pakai kartu masih jam 3 pagi datang hanya untuk menunggu antrian. Tidak sabar. Bahkan dalam hal makan juga kan. Kalau dibikin prasmanan, orang Batak itu sangat susah. Mendahulukan yang lebih tua, mendahulukan yang lebih lapar itu susah. Bersungut-sungut. Seperti yang saya katakan tadi, tidak enak makannya, tapi dia ambil itu makanan sampai tak bisa dilompak kucing piringnya itu. Rupanya tak habis juga makanannya. Sehingga dibuat untuk 200 orang, tapi tak cukup. Jadi terhitung menjadi 250. Bersungut-sungut, tidak bersyukur, menikmati apa adanya. Dengan segala apa yang kita miliki dan segala apa yang telah kita nikmati dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Bagaimana hidup kita menjadi kesaksian. Seperti yang difirmankan pada saat ini pada ayat 5 dikatakan. Ayat 4 dan ayat 5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bersaksi dengan mulut, dengan kata-kata, dan perbuatan, dan sikap hidup kita. Ini yang lebih penting, yang harus kita persaksikan. Dan juga kepada 3 keluarga di sini, keluarga Marpaung, Siagian, dan keluarga Manik, yang akan membawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan, menyerahkan mereka kepada Tuhan dalam baptisan kudus, supaya mereka adalah milik kepunyaan Allah. Persaksikanlah dalam hidupmu, melalui pengajaran, melalui bimbingan, melalui sikap hidup. 3 keluarga di sini kepada anak-anak kita di sini, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan bahwa Yesus itu adalah keselamatan dalam hidup kita. Ini adalah tanggung jawab, tidak hanya sekedar membawa mereka untuk menerima baptisan, tapi bagaimana memperkenalkan Yesus, bagaimana membesarkan mereka, bukan hanya membesarkan secara fisik, tapi bagaimana imannya bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Seperti yang sudah kita perbincangkan dalam Marguru Terdidi yang hari Kamis. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, persaksikanlah Tuhan dalam hidupmu, melalui sikap hidup dan perbuatan dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Tuhan telah melakukan banyak kebaikan bagi kita sepanjang tahun 2022 ini. Pemeliharaan dan penyertaannya kepada kita sungguh kita rasakan. Oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu, memberikan pengharapan dan keyakinan akan iman percaya kami kepada Engkau dalam segala pergumulan yang kami hadapi, bahwa Tuhanlah keselamatan kami, bahkan dalam segala pelanggaran kami, bahwa Tuhan mengubahkan segala murka dan penghukuman-Mu dengan kesetiaan dan kasih sayang-Mu, sehingga murka itu berganti kepada keselamatan karena cinta kasih-Mu kepada manusia, dan itu telah Kau nyatakan
di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan yang akan datang kembali. Sehingga apa yang kami nikmati dengan hidup bersama dengan Yesus, boleh kami nyatakan dalam kesaksian hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang kembali ke dunia ini, kami tidak didapatinya beraib dan tidak bercacat. Seperti yang Tuhan firmankan kepada kami pada saat ini melalui Filipi 2 tadi, yang senantiasa mengingatkan kami hidup yang selalu dibaharui di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di dalam pergumulan, di dalam kesulitan mereka, supaya mereka senantiasa hanya berpegang dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Dan buat saudara-saudara kami yang sedang dalam mengalami sakit penyakit, si tua Profesor PTD Sihombing, Nyonya Okto Lumbanturuan, Sri Bulan Hotnida Borusialagan, Nasib Sitorus, Adventania Gamma Simajuntak, Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Situa Joseph Tampu Bolon, Binsar Napitupulu, Pendeta DP Pancaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sahat Napitupulu, Situa Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Pontius Fasius Sihombing, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru Sirait, Nyonya Saragi Purnama Boru Simajuntak, dan Marudut Pandiangan. Semuanya kami bawa ke hadapan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, pengharapan, dan kesetiaan kepada Engkau Tuhan dalam segala pergumulan mereka, supaya mereka senantiasa hanya berpengharapan kepadamu, walaupun mereka dalam penderitaan karena sakitnya, tapi iman percayanya tidaklah surut daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami di sini, buat 3 keluarga yang akan membawa anak-anak mereka ke hadapan Tuhan. Keluarga Marpaung, keluarga Siagian, dan keluarga Manik. Biarlah kiranya Tuhan kepada para orang tua yang akan membawa anak-anak ini untuk dibaptis, Engkau berikan hikmat dan kekuatan daripada Engkau, supaya mereka berhikmat membimbing anak-anak mereka bertumbuh di dalam Tuhan, supaya menjadi anak yang senantiasa takut kepada Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan di gereja-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Terpuji
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita masuk ibadah sakramen baptisan kudus kepada 3 anak-anak kita di sini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 390 ayat 1. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi punyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawabnya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja
dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan, agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Naik aja. Kepalanya. Aaron putra Marpaung, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Masih bisa kepalanya? Jangan. Oh ya, pegang. Zefania Elenka, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaannya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Maju dong. Berdirikan aja, nggak mau dia. Oh, enggak mau. Nicole Maria Libertina Rizkina. Pegang. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau saat engkau memasuki kerajaannya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Songonido molodong belga di baptisinang. Alanido 2 minggu buat kamu terdiri ate, manang sebulan. Dangulu au ngain nakan haisokan. Orang tua berdiri kembali. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1, kami undang seluruh jemaat untuk berdiri.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang membaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakonis, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripadamu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.